Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan masuk pada akun Sister untuk tutorial pengisian apa itu Tridharma Perguruan Tinggi ya. Baik, langsung saja. Ini akunnya atau linknya ya. Sister sister.kemdikbud.go.id. Ini sistem informasi sumber daya terintegrasi ya. Jadi dosen ini bagi yang belum memiliki akun Sister itu bisa mendaftarkan diri ya. Di sini menunya, menu daftarnya. Nah ini langsung saja pilih dosen atau tendik ya. Kemudian buat akun, masukkan NIDN atau NUPTK ya. Kemudian email yang didaftarkan atau email yang akan didaftarkan ya. Kemudian klik buat akun ya. Nanti otomatis user dan passwordnya akan dikirim ke email masing-masing ya. Pastikan emailnya itu aktif ya. Baik, selanjutnya eh, masuk atau login ya. Saya contohkan di sini yang saya ya. Kemudian masukkan username atau email ya. Kemudian login ya. Setelah login, ada beberapa menu, ada menu profile, kualifikasi, kompetensi, pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini ya, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan PKM atau pengabdian ya. Kemudian jika ada penunjang bisa diisi juga ya, reward juga bisa. Baik, langsung saja. Yang pertama profile ya. Profile ini harus diisi, semisal di sini masih ada yang perlu diperbaiki ya. Itu tinggal diperbaiki, kemudian klik ajukan ya. Kemudian data keluarga ya, NIK itu dipastikan valid ya. Kemudian pastikan juga apa ini rumpun ilmu ya. Rumpun ilmunya disesuaikan. Kemudian ajukan perubahan NPWP ya, Sinta ID dan sebagainya itu teknis ya, tinggal disesuaikan. Itu untuk profil data pribadi ya. Kemudian in passing, jabatan fungsional ya, itu diisi. Kemudian ya menu-menu ini diisi semua ya, atau dicek lah paling tidak. Yang terpenting adalah ini ya, yang pelaksanaan pendidikan ya, kita cek. Ini pelaksanaan pendidikan ini jika di akun Sevima ya, ini operator. Jika ada, maka akan secara otomatis muncul ya. Kemudian ini dilewat saja untuk pengajaran ya. Pengajaran ini secara otomatis ya, tidak bisa mengisi secara manual. Ini tinggal mengecek saja ya. Namun jika 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ada yang kurang pas, bisa diinformasikan ya kepada operator Sevima ya, operator siaga maksudnya. Kemudian selanjutnya bimbingan mahasiswa ya, bimbingan mahasiswa ini juga sama ya, diisi oleh operator atau bagian akademik ya.
dilewatin saja. Kemudian buku ajar ya. Nah, ini buku ajar bisa ditambahkan di sini ya, jika sudah rilis atau sedang proses ya, atau sudah keluar ISBN-nya bisa dicantumkan ya. Nah, ini semisal buku ajar cetak ya, atau diktat ya, kemudian diisi buku ajar atau diktat ya, atau modul ya, tinggal disesuaikan. Diktat, misal diktat, ya, ini isinya diisi misal buku ya, ini dikosongkan saja, judulnya apa ya. Misal diktat, nah misal ini judulnya, atau sesuai mata kuliah ya. Misal mata kuliahnya yang diampu teknik penulisan karya ilmiah. Misal untuk ini ya, diktatnya judulnya seperti ini ya. Tahun terbit misal 2025 ya, atau 2024 ya. Penerbitnya misal 5 Press ya. ISBN-nya masukkan ya, contoh ya. SK penugasan bukti ini bisa dikosongkan ya. Kemudian filenya ya, filenya dimasukkan, file maksimal 5 MB ya. Kemudian ketika sudah diisi, ini disesuaikan, ini disesuaikan saja ini ya, diktat atau buku. Jika tidak ada, ini saja ya, evaluasi hasil atau evaluasi proses ya. Misal evaluasi hasil karena sudah terbit, misal ya, itu dipilihnya evaluasi hasil ya. Kemudian isi juga ini ya, afiliasi perannya penulis atau penerjemah ya, urutan nomor satu misal ya. Semisal ada dua penulis atau dua pengembang, pengembang buku diktat ya. Contoh, misal di sini dengan kampus lain ya. Misal ya, nomor dua, ini penulis juga. Kemudian semisal dari Lima Banjar atau Stema Banjar ya. Misal, nah ini ya. Yang ketiga, ini editor misal ya. Kemudian tulis mahasiswa jika ada ya. Kalau tidak ada, kosongkan saja. Kemudian klik simpan ya. Nah ini tanggal terbit masih merah. Misal tanggal berapa? Februari ya. Januari, Februari. Tanggal terbit, ISBN-nya ya.
kemudian filenya. Ini filenya di download dahulu ya. Nah, misal filenya ini, kemudian pastikan tidak lebih dari 5 MB ya. Nah, ya sudah. Kemudian klik simpan. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah, isian judul bahan ajar tidak boleh kosong. Nah, berarti masih ada yang kosong ya. Satu Januari ya. Kategori capaian tadi buku ya. Kemudian klik simpan. Nah, ini berhasil disimpan ya. Pokoknya sampai berhasil ya. Dicoba terus ya. Terus kita cek hasilnya. Nah, pastikan ini sesuai kategori kegiatan ya. Kemudian lanjut ke Tridharma lagi. Pendidikan tadi sudah ya. Kemudian apa pembinaan mahasiswa ya ini juga oleh operator. Kemudian visiting apa sensis ya. Nah, ini coba kita lihat. Nah, ini ada apa workshop ya. Workshopnya, kemudian surat tugasnya ya. Kemudian data sharing. Data sharing ini surat tugas juga ya isinya. Pencakapan di luar institusi ya. Semisal ke Thailand atau ke Malaysia atau ke kampus yang eh, memiliki akreditasi institusi IS 100 ya. Bisa dicek rankingannya ya, daftarnya ya. Asia. Nah, ini bisa dicek ya. Nah, ini Malaysia bisa ya, tinggal dicek, disesuaikan. Kemudian orasi ilmiah ya. Misalnya orasi ilmiah itu diisi ya. Nah, nah, ini outputnya atau capaian luarannya apa ya? Buku atau pembicara saja ya. Misal pembicara saja tidak dipublikasikan ya. Pertemuan ilmiah, kunci narasumber pelatihan penyuluhan ceramah. Misal di pembicara ya. Kita Dimas kosongkan
judul makalahnya atau judul orasinya apa ya, nama pertemuannya apa, tingkat lokal, daerah, nasional atau internasional ya. Nasional ini cakupannya lintas provinsi ya. Kalau lintas masih dalam, misal ini Jawa Barat, berarti kalau masih di Bogor, Bandung itu masih lingkup lokal ya. Kalau tingkat nasional itu lintas provinsi ya. Misal di Cilacap kegiatannya maka sudah masuk nasional. Kalau daerah ini masih skupnya di Jawa Barat itu masuk masuk kategori daerah atau lokal ya. Oke, nama pertemuannya, penyelenggaranya siapa, tanggalnya kapan ya, bahasa asing, bahasa Arab atau bahasa Inggris ya, SK penugasan kalau ada ya. Kemudian filenya dimasukkan ya, draft atau materi orasinya ya. Kemudian jenisnya ini juga perlu diisi evaluasi proses atau evaluasi hasil ya, atau disesuaikan saja dengan poin-poin ini ya. Oke, kemudian orasi ilmiah sudah, pembimbing dosen ya. Pembimbing dosen ini juga pembimbingan pencakokan ya. Ini jika tidak ada dikosongkan saja. Kemudian tugas tambahan ya. Tugas tambahan ini bisa berisi jabatan ya. Menjadi rektor, ketua sekolah tinggi ya, wakil direktur, kepala lib ya, sekretaris prodi ya, dekan. Ini tinggal dimasukkan. Sekretaris PT, sekretaris prodi ya, misal Kaprodi, SK perguruan tinggi penugasan ya, kemudian 5 ya, unit kerjanya ada enggak? Kalau tidak ada kosongkan saja ya. Jumlah jam diakui, nah ini disesuaikan ya. SK penugasannya terhitung mulai kapan ya, tanggal berakhir tugas ya. Upload SK-nya, nama dokumennya jika ada. Kemudian ini juga diisi ya. Ini misal SK pangkat, SK tugas ya, SK penugasan, kemudian klik simpan ya. Oke, selanjutnya ini baru satu item ya, satu item pendidikan. Kemudian tugas tambahan lain bisa disesuaikan. Kemudian pelaksanaan penelitian ya. Pelaksanaan penelitian ini bisa, nah contoh penelitian, hasil penelitian atau pemikiran industri termasuk penelitian penugasan kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan ya. Jadi ini isi berupa laporan penelitian ya, laporannya saja, bukan jurnal atau yang terpublish ya. Jadi yang disimpan di perpustakaan ya, atau yang disimpan di LPPM atau di Prodi ya. Judul kegiatannya apa, penelitiannya tentang apa, kemudian aplikasinya ya, kemudian kelompok bidangnya, misal tentang pendidikan atau tentang hukum ya, tentang hukum di tab 5 sebelumnya kosongkan jenis skimnya ya, jenis skimnya misal penelitian unggulan ya, atau kerjasama ya, kerjasama perguruan tinggi atau dosen pemula ya, dosen pemula, disertasi juga bisa ini, dana lokal perguruan tinggi ya, misal dana lokal perguruan tinggi, lokasinya di mana ya, tahun usulannya tahun berapa, misal 2025,
Tanggal kegiatan 2025 ya. Pelaksanaan 2025. Tahun ke lama kegiatan semisal 1 tahun, tahun pelaksanaan ke berapa? Ke satu atau kedua ya. Dana dari Dikti kosong dari perguruan tinggi semisal 10 ya, 10 juta. Institusi lain misal kerjasama 5 ya. SK penugasan jika ada ya. Kemudian filenya diupload, pilih ini ya, isinya apa, SK atau apa ya. SK atau laporan ya. Kalau laporan berarti diisi ini saja evaluasi hasil atau evaluasi proses ya. Kemudian nama anggotanya jika ada ya, cantumkan nama perguruan tingginya. Terus misal ini ya, anggota, pastikan ini aktif ya. Kemudian mahasiswa jika ada ya. Nah ini transfer bandar, enter. Nah ini misalnya ini mahasiswa ya, prodinya misal ada mahasiswa prodi hukum keluarga. Nama mahasiswa, nama mahasiswa cantumkan jika ada ya. Ahmad Yasin, misal M. Yazid ya. Kemudian klik simpan ya. Ini juga cantumkan anggota aktif ya. Klik simpan. Oke, itu yang penelitian. Kemudian publikasi karya. Nah, ini publikasi karya bisa kita tarik dari Sinta kita ya. Pastikan Sinta kita aktif, dan Sinta ini biasanya mengambil juga dari Google Scholar ya, atau dari Orchid ya. Penelitian publikasi karya. Nah, ini publikasi karya ini bisa buku atau apapun yang bisa, apapun yang sudah publish ya. Berita online ya, menulis di koran, menulis selebaran di apa, berita online ya, di Kompas, di Netizen, di Tribun ya, dan sebagainya itu bisa dimasukkan di sini. Jurnal juga sama ya. Misal jurnal, ini pilihannya hasil penelitian dan pemikiran dalam bentuk monograf ya. Buku referensi ya, misal, atau book chapter ya, bunga rampai. Nah, tinggal disesuaikan. Atau membuat menulis karya PKM pada masyarakat yang tidak dipublikasikan ya. Ini laporan KKN ya, bisa ya, bersama mahasiswa itu juga bisa dimasukkan ya. Hasil PKM yang dipublikasikan di sebuah berkala jurnal PKM. Semisal Scopus ya, Scopus ini pilih yang Simago yang sudah SDR-nya keluar atau belum. Kalau yang belum berarti yang ini ya. Kalau yang sudah keluar berarti yang ini. Kita coba yang sudah keluar. Kemudian pilih jenisnya, jurnal internasional bereputasi, atau artikel biasa ya, atau makalah ilmiah ya, atau proceeding ya, bisa. Kemudian jurnal, semisal jurnal internasional bereputasi ya.
Bedanya bereputasi dan internasional adalah terindeks Scopus atau WOS ya. Kalau yang terindeks sudah terindeks WOS atau Scopus itu masuknya pilih internasional bereputasi. Kalau yang menerbitkan di luar negeri tapi belum terindeks Scopus itu masuk ke jurnal internasional, internasional biasa ya. Kalau yang Sinta, nah, yang Sinta nggak ada pilihannya nih. Kalau yang Sinta berarti pilihnya jangan yang ini ya. Pilihnya itu yang ini yang nasional terakreditasi Kemenristek ya, yang ini. Nah, ini kemudian jadi hanya satu pilihan. Nah, nasional terakreditasi ini yang terindeks Sinta 1 sampai Sinta 2 ya. Kalau yang Sinta 6 sampai Sinta 2 ya. Kalau yang Sinta 1 itu masuknya internasional bereputasi. Nasional terakreditasi garis luarannya jurnalnya itu dihakikan atau tidak ya. Kalau tidak berarti masuknya ke publikasi ya, di publikasi. Kemudian aktivitasnya kosongkan, kemudian judul ya yang tanda merah, judulnya, kemudian nama jurnalnya, tautan laman laman jurnal, tanggal terbit ya, volume berapa, nomor berapa, halaman berapa, penerbitnya apa, nama penerbitnya, doi-nya ya. Ini yang penting doi atau nomor seri terbitan ya. ISSN juga masukkan tautan eksternal link jurnalnya. Kemudian upload filenya ya. Kemudian jenisnya ini. Misalnya ini diisi hasil evaluasi hasil ya atau proses. Kemudian misal yang baru publish, nah ini ya contoh ini ya. Ini terindeksnya, ini masuknya kategori karena ini berbahasa asing, ini bisa masuk ke dalam kategori jurnal internasional ya. Kita tulis, saya contohkan di sini, transforming zakat ya. Ini sudah terindeks Sinta atau belum, bisa dicek ya. Risiko, nah, risiko. Indexing ya. Ini terindeks Dodge ya atau internasional menengah ya. Menengah tapi belum Sinta ini ya. Ini di UII ya. Oke, kita cantumkan berarti di sini bukan Kemenristek ya. Internasional. Nah, ini hasil pemikiran jurnal wah ini yang ini ya, Dodge ya. Terindeks berbahasa Indonesia tapi Dodge atau bahasa Inggris Dodge ya. Bahasa Inggris Dodge ya. Kemudian jenisnya nasional
atau nasional terakreditasi ya, nasional saja. Kemudian oh, ini nasional ya. Nah ini ya, chapter. Oh ini penelitian pemikiran ini ya, database internasional, jenisnya internasional saja. Kemudian publikasi ya, judulnya masukkan nama jurnalnya. Nama jurnalnya ini masukkan tautan laman jurnal. Tautannya ini, linknya ya. Tanggal terbitnya, tanggal terbit, ini 5 Maret ya. 5 Maret, kapan ini? Volume berapa ini? Volume 41 2025. 41 ya. Volume 4 nomor 1, halaman, dicek halamannya. Kita cek halamannya 33 di 43. Penerbitnya, kita cek penerbitnya. Ini copy saja. Doi-nya juga masukkan ya. Doi, mana doi-nya? Nah, ini. Di copy ISSN. Masukkan ISSN-nya atau nomor kampusnya ya. ISSN, tautan eksternal. Bisa yang tadi ya, atau yang PDF-nya. Nah, ini paste keterangan maksud akses. Ini saja. Kemudian ini download terlebih dahulu ya. RISVE 2025 ya. Oke, sudah terdownload. Ini filenya, masukkan evaluasi proses ya, bisa. Penulis ke satu, peran penulis ya, koresponden. Kemudian yang kedua, masukkan ini ya, nomor dua, dua, nama kampusnya, masukkan. Tadi bahkan lagi semuanya ya. Ini nomor tiga, penulis lain ya, nama kampusnya. Jika tidak muncul nanti bisa tambahkan kolaborator internal ya. Negara Indonesia, NIK-nya ya, nama lahir, jalan, RT, RW, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ini kita anggap selesai ya. Oke,
sudah terisi semua, misal tinggal klik simpan ya. Ini apa? Ya, ini kita simpan. Nah, ini sudah tersimpan ya. Tinggal kita cek publikasinya yang tadi. Pastikan kategori kegiatan sesuai ya. Oke, kita cek tadi judulnya zakat ya. Oke, kita cek lagi. Nah, ini yang tadi ya. Nah, kategori kegiatan tidak sesuai. Nah, ini berarti harus diperbaiki. Kita perbaiki detailnya. Apakah ada yang kurang atau ada yang kurang pas ya? Nah, ini hasil pembicaraan dipublikasikan bentuk jurnal internasional ya. Nah, mungkin yang ini ya, itu aja ya. 24 nomor 1, 33, 34 ya. Ini biasanya kalau salah itu ini. Nah, kita pilih yang ini. Coba pilih yang ini. Jenisnya internasional, publikasi judulnya, nama jurnalnya, doi-nya ya, ISSN-nya, lautan eksternal, tadi halaman 33, 34 ya. Ini nama jurnalnya. 5 Maret ya. Volume 4 nomor 1 ya. Oke, sudah. Kemudian simpan ya. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Tinggal kita cek lagi apakah sudah sesuai ya. Klik publikasi, publikasi ya. Tadi nomor 8, nomor 9 berarti ya. Berarti nomor 7. Nah, ini transforming. Nah, ini kategori kegiatan sesuai ya. Tadi tidak sesuai, sekarang sesuai. Nah, ini yang benar internasional cuma tadi milihnya salah ya. Penelitian terindeks pada basis data internasional ya, seperti itu. Baik, saya kira cukup ya. Nanti untuk lebih detailnya bisa dipelajari paten HKI ya, ini juga tambahkan saja. Misal ini HKI-nya laporan ya.
laporan yang dihakikan atau buku yang dihakikan, karya teknologi haki secara nasional internasional ya. Secara internasional nasional terapkan pada perusahaan. Misal paten bersifat internasional. Yang ini ya. Judulnya hak cipta ya. Hak cipta nasional kategorinya HKI ya. Judulnya apa? Tanggal berapa terbitnya? Laporan eksternalnya. Hakinya diupload juga ya. Kemudian penulisnya siapa saja, perannya, korespondennya ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian HKI sudah PKM ya. PKM ini semisal pengabdiannya khutbah Jum'ah misal ya. Pelayanan kepada masyarakat ya. Nah, ini tinggal disesuaikan. Misal ceramah atau eh, memberikan materi di kampus lain atau di instansi lain ya. Berdasarkan bidang keahlian ya. Atau ditugaskan dari kampus ya. Ditugaskan dari kampus berarti tinggal dicantumkan SK-nya ya. SK penugasan dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pembicara ya. Pembicara bisa dicek lagi PKM-nya. Jika khutbah mingguan ya, bulanan, ini tinggal disesuaikan lokal, internasional atau nasional. Sifatnya insiden atau terjadwal ya, itu tinggal disesuaikan. Kemudian terakhir pengelola jurnal ya, pengelola jurnal tinggal disesuaikan ya. Misalnya ini pengelola jurnal editor atau dewan penyunting ya, internasional. Media publikasinya misal legality ya. Kemudian perannya sebagai reviewer. Nomor SK penugasan ya, tinggal dicantumkan. Ini nomor surat tugasnya, terhitung mulai tanggal berapa ya, 6 Agustus 2024. 6 Agustus 2024. Oke, tanggal selesai berarti kapan ini? Ini di UMM Sinta 1 itu, ini sampai kapan ini? 1 tahun biasanya, ya, 1 tahun atau 1 periode ya. 8 Juni ya. Ya Pak, Agustus berarti sampai akhir Agustus. Desember maksudnya. Sampai Desember, edisi Desember ya. Edisi Desember, kemudian aktif ya. Oh, sekarang juga masih aktif berarti langsung saja ya. Maret ya. 1 Maret nanti berarti lah Agustus ya. Agustus, 8 Agustus. Filenya, nama filenya
legality, kemudian filingnya diupload, pilih jenisnya, proses, simpan ya. Nah, ini sudah tersimpan pengelolaan jurnalnya, kemudian yang lain tinggal disesuaikan. Oke, tinggal disesuaikan, kemudian PKM lainnya, jabatan struktural ya. Ini bisa dicantumkan juga strukturalnya, itu menjadi ketua MA atau kepala badan apa ya, dari kementerian bagian apa ya. Ini yang wilayah kementerian, surat tugasnya, tanggal mulainya ya, lokasi penugasan, kemudian penunjang ya. Penunjang ini tinggal disesuaikan anggota profesi ya. Kemudian penghargaan ya. Kemudian tunjangan misal ya. Riwayat pekerjaan juga ya. Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat tutorial ini. Misal layanan PAK tinggal dicek ya. Semoga berhasil, sukses selalu untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.